Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rehan Amal Ramadan dengan NPM 19081070 114 akan menjelaskan yaitu tentang proyek individu dari mata kuliah PBO. Baik, di proyek kali ini sebelum itu saya minta maaf terlebih dahulu karena di sini dalam keadaan hujan, jadi mungkin suaranya nanti agak terlalu ribut. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi. Nah, baik, di proyek individu kali ini kita akan menciptakan suatu proyek yang berkaitan tentang observasi bus Transkota Nah, di sistem proyek kali ini dia mainnya seperti ini. Misalkan bus itu ada suatu bus itu kan pasti memiliki kursi. Nah, di bus itu ada 20 kursi penumpang, yang mana terdiri dari 16 kursi penumpang biasa dan 4 kursi prioritas. Maksimal kapasitas busnya itu ada 40 orang. Jadi, jika penumpang tidak mendapatkan kursi, maka penumpang akan berdiri. Jadi, 20 ada kursi yang seperti saya katakan tadi, lalu yang sisanya 20 itu mungkin bisa berdiri. Nah, namun pada kursi tersebut memiliki prioritas, yang mana hanya dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki lansia seperti umur yang lebih dari 60 tahun atau anak-anak yang memiliki umur kurang dari 10 tahun dan bagi ibu hamil. Nah, apabila misalkan penumpangnya belum penuh, misalkan penumpang kursinya belum penuh, mungkin bagi yang tidak termasuk kursi prioritas tersebut boleh duduk terlebih dahulu ke kursi tersebut. Namun apabila nanti sudah penuh, mungkin yang sudah duduk di kursi tersebut harus bangun dan memberikan tempat duduk tersebut kepada orang yang memiliki ciri-ciri seperti saya katakan tadi, yang lansia, anak-anak, ibu hamil. Nah, baik, tanpa basa-basi, mungkin kita lanjutkan saja ke program proyek individu kali ini. Nah, di sini saya sudah ciptakan ada 3 kelas, yaitu ada kelas penumpang, main, dan bus. Mungkin kalau saya jelaskan singkat saja, karena mungkin kalau saya jelaskan panjang karena ini proyek. Nah, jadi mungkin saya jelaskan saja bagian ini, yang mana di kelas penumpang ini kita akan mencari private integer dari ID, nama, umur, hamil, dan saldo. Nah, di kelas penumpang ini kita akan menggunakan extend untuk si bus. Nah, extend ini kalau nggak salah saya materi dari interface, yang mana gunanya itu akan membuat si bus ini menjadi super class. Nah, lalu si penumpang ini tetap menjadi kelas. Nah, maka kita gunakan extend. Lalu ada kita menggunakan public penumpang, yang mana di sini ada nama, ID, umur, hamil, dan saldo yang berisi 10.000. Untuk ke bawahnya mungkin kita seperti pengembalian gitu, kayak get nama, kita kembalikan ke nama gitu, dan lain sebagainya. Mungkin tanpa basa-basi saya terlebih dahulu mengkompil atau menjalankan programnya agar kawan-kawan semua bisa paham. Nanti saya akan memperjelaskan satu demi persatu. Nah, kita compare pada main. Nah, maka akan muncul seperti ini, yaitu bus Transkota yang memiliki menu ada 3, ABC, yang A naikkan penumpang, B turunkan penumpang, dan C lihat penumpang. Coba kita tes yang A. Nah, yang A, misalkan kita isi data. Nah, pada data ini, masukkan data ini kita diminta ID. Nah, mengapa diminta ID? Karena kita sudah tercantum pada kelas main. Nah, di kelas main ini ya saya tunjukkan. Nah, ini mana? Main. Ini masih opsi B. Nah, di opsi C. Nah, di opsi C ini kita disuruh kita minta yaitu ID, nama, umur, sama hamil, ya atau tidak. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, coba kita isi, misalkan ID-nya 1 2 3, nama Raihan. Nah, umur 19, hamil tidak. Nah, coba kita buat tidak. Nah, lalu akan muncul, saya contohkan satu lagi saja biar mudah. ID 234, nama Amal, sama umur 29. Coba kita hamil ya. Nah, oke, di sini kita sudah menjalankan yaitu opsi A, yang mana kita kan sudah masukkan datanya yaitu 1 2 3, nama Raihan, umur 19, hamil tidak. Nah, lalu ketika kita enter, dia akan muncul yaitu penumpang yang ini, yang sudah memiliki data ini, akan dinaikkan ke bus. Lalu akan muncul sisa saldo Raihan 8.000. Nah, sisa saldo ini berasal dari mana? Nah, karena saya sudah tampilkan di kelas main, yaitu ada ada
kode yaitu ini, integer kurang saldo itu merupakan penumpang 1 nggak saldo dikurang sama ongkos bus. Nah, jadi kurang saldo ini merupakan, kalau saya ada jelaskan, itu bisa penumpang. Nah, di penumpang ini ada, nah di sini ya, dia berasal dari sini. Yang mana kurang saldo itu akan dihitung ketika saldo itu dikurang sama ongkos bus. Nah, kan saldo setiap orang itu kan 10.000, saya sudah cantumkan di sini 10.000, di saldo sama dengan 10.000. Nah, 10.000 ini dikurang ke sini, masukkan ke sini 10.000, dan ongkos bus ini merupakan dari bus, yang mana ongkos bus itu 2.000, makanya masuk ke 2.000, dan 10.000 kurang 2.000 dan 8.000, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk total uang pendapatan bus ini saya ambil, saya cantumkan juga di main agar muncul ya, ini berasal dari bus, yang mana ini berasal dari sini, mana ya, apa juga saya nih. Nah, total pendapatan. Nah, total pendapatan ini nanti kita akan buat rumus total pendapatan ditambah ongkos bus. Nah, kan total pendapatan kan belum diketahui. Nah, total pendapatan itu nih, total pendapatan itu kan dimulai dari 0. Lalu kita berikan 0, dan ongkos bus itu kan karena satu orang dan naik 2.000, dan maka masuk dari sini 2.000, ya 0 tambah 2.000 hasilnya menjadi 2.000. Lalu misalkan kita jalanin sintak kedua, kita masukin lagi nih, kita naikkan lagi datanya kan. Nah, yaitu kita masukin penumpangnya lagi, yaitu dengan nama yang berbeda, Amal, tapi dia hamil. Nah, tapi ketika kita naikkan, nah, saldonya tetap 8.000 karena dia memiliki uang 10.000. Tapi yang berbedanya itu pada uang pendapatan, dia menaik lagi menjadi 4.000. Nah, tadi di sini 2.000, naik lagi 4.000, dan sampai seterusnya. Lalu coba saya jelaskan ke yang opsi B. Nah, di opsi B ini itu akan berkaitan dengan turunkan penumpang. Kan di sini kita sudah menaikkan 2 orang penumpang, yaitu ada si Amal sama si Rehan. Coba kita turunin si Amal. Nah, maka akan muncul penumpang berhasil diturunkan. Nah, lalu coba saya contoh lagi, misalkan yang kita turunkan tuh nggak ada nama. Contohnya Ramadan. Nah, jadi saya akan jelaskan. Nah, akan saya jelaskan. Nah, kan kita kan minta turunkan si Amal, maka munculnya penumpang berhasil diturunkan. Mengapa berhasil diturunkan? Karena kan sesuai yang kita naikkan tadi si Amal, bukan siapa-siapa. Nah, seperti yang saya gunakan sintaks pada main, yang mana di opsi B, di opsi B ini ya. Nah, di opsi B kita akan menggunakan input itu berasal dari nama. Nama ini merupakan hasil dari bolehan iya bus tes turunkan penumpang. Nah, misalkan yang nama ini kan dia kan udah cek diturunkan penumpang, udah cek bus tesnya tuh di namanya tuh tercantum apa enggak kan. Nah, apabila iya, nanti dia akan muncul ke penumpang berhasil diturunkan. Makanya hasilnya seperti ini, karena si Raihan ini, si Amal ini merupakan nama yang berasal dari yang sudah kita kenaikan tadi. Lalu ada yang kedua, misalkan dia nggak tercantum kayak si Ramadan ini, maka munculnya akan menjadi penumpang tidak ada di database. Lalu menuju yang terakhir, lihat penumpang. Baru kita lihat penumpang. Nah, lihat penumpang ini kita bisa lihat di sini, kita gunakan yaitu cek penumpang bus tes. Nah, cek penumpang ini kita sudah saya jelaskan kodenya di sini. Ini dia kodenya. Nah, ini kode semua. Kode semua. Mungkin nggak saya jelaskan lagi. Mengapa hasilnya seperti ini, yaitu pada penumpang prioritas tidak ada, karena kita sudah ngecek siapa aja sih dalam bus itu. Nah, di program ini mungkin nggak saya jelaskan lagi mengapa si penumpang biasa tinggal si Rehan, karena yang di atas tadi kan kita sudah mengisi si Rehan ini dia nggak hamil dan biasa saja, maka hasilnya dia masuk ke nama penumpang biasa. Nah, lalu untuk total semua penumpang bus ini 1, karena kan sebenarnya kita udah isi data 2 tadi. Mengapa tinggal 1 kan? Karena kita sudah turunin dia satunya. Si Amal tadi sudah kita turunin, maka sisa 1. Nah, ini jumlah ini berasal dari tambahan prioritas, tambahan biasa, tambahan berdiri. Makanya hasil 1. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.